Shalom Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah dari seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Dahulu dia adalah seorang mantan dukun atau penjaga kelenteng, dan akhirnya dia bertobat setelah menantang Yesus. Bagaimana kesaksian beliau? Mari kita dengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saudara, saya makin sombong udah menang sama 4 pendeta. Saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau kirimkan pelayanmu jangan model begini, kirimkan yang jago sekalian. Untung Tuhan sabar loh, kalau nggak celeng saya. Desember tahun 88 Tuhan kirimkan pendeta yang kelima. Yang kelima ini datang sendiri. Penampilannya yang kelima ini baik, dia nyengir aja. Waktu saya lihat, ya tampang Paul begini, saya gak pandang si Paul nih, saya comot lagi rohnya. Tapi apa yang terjadi saudara, 2 jam saya ambil rohnya, nggak bisa diambil, nggak bisa. Sampai saya liatin begini, ini pendeta ada apanya nih? Biasanya gue jago kok, gue kalah. Waktu itu saya belum pernah kalah sama dukun dimanapun, cuma sama si Paul tuh saya kalah. Makanya saya penasaran benar. Dia pulang, saya ngelamun, mungkin tadi gue nggak konsentrasi kali gue kalah. Mudah-mudahan datang lagi loh. 2 hari kemudian datang lagi kedua kali. Selama 3 jam saya comot rohnya, nggak bisa diambil. Seperti kita lihat ikan dalam akuarium, kelihatan itu ikan, waktu kita mau ambil ada batas. Karena waktu itu saya belum memperdalam Alkitab, saya nggak tahu yang kurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Pantes saya kalah. Saya kalah 2, saya lebih penasaran. 2 malam saya nggak tidur sampai pagi, saya semedi 2 hari sampai pagi. Saya amalin ilmu saya yang di Baduy. Saya mau bikin muntah darah, lo kok datangnya ketiga kali lo mati lo sekalian lo. 2 hari kemudian datang lagi yang ketiga kali. Selama 4 jam saya bacain ilmu buat muntah darah, sampai saya paksa badan saya bergetar 4 jam. Jangankan muntah darah, keluar ludah juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli saudara. Saya udah keliling Indonesia nih saudara, saya berani katakan kepada bangsa apapun, orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus boleh santet, nggak bakalan mempan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, engkau berasal dari Allah, anak-anakku, kita anak Allah. Engkau sudah mengalahkan nabi-nabi palsu, itu dukun-dukun. Roh yang di dalam engkau lebih besar daripada roh dalam dunia. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih takut setan? Jalan tempat gelap, jalan tempat sepi, numpang-numpang anak babi mau liwat. Bego, anak Allah jadi anak babi. Terserah kalau menjadi anak babi. Setelah saya kalah 4 jam, pendeta ini ngomong begini, Pak Tio, gereja saya hari ini ada Natal, ikut yuk ke gereja. Saya pikir ya gua kalah, gua ngikut. 25 tahun baru saya injak gereja lagi, Desember tahun 88. Setelah kebaktian Natal selesai, saya pulang, saya berdoa di rumah, Tuhan Yesus, saya baru kalah 1 oleh pesuruhmu, kirimin 2 lagi. Kalau saya kalah 3, saya terima engkau, tapi kalau saya menang engkau nggak usah. Untung Tuhan baik loh, Tuhan gak bisa marah loh, saya maki-maki loh. 6 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang kedua. Datang keponakan saya dari Cimone, Tangerang. Dia dari gereja Kristus Mangga Besar, cabang Cimone, mau retret di puncak di Kolibah. Ngajak saya ini keponakan. Saya pikir nggak enak nih, kalau retret banyak pendeta nih, gua mau berantem nih. Saya bayar lu cuman buat berantem. Betul aja sampai di tempat retret ada 4 pendeta. Wah, saya senang benar nih, banyak tandingannya. Saya cari yang paling tua, tentu paling jago. Itu pendeta Yosua Ong dari Ling Liang Tang Santapan Rohani di Taman Sari. Dia dosen dan gembala sidang. Dia paling banyak sesinya 3 hari. Supaya saya jangan kalah dengan pendeta ini, saya cari kelemahannya. Maaf saudara, karena dia udah tua, jalannya lama begitu. Nah, gue bikin lumpuh nih. Sekali gue tiup juga sampai begini rubuh deh. Selama 3 hari saya duduk paling depan, cuma jarak 1,5 meter. Dia khotbah 3 hari, saya juga bacain ilmu, lumpuh 3 hari. Jangankan lumpuh, goyang juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli. Saya kalah 2, saya pulang ke Jakarta, saya berdoa lagi di rumah, Tuhan Yesus 1 lagi kirimin. 2 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang ketiga. 3 pendeta ini prosesnya 8 bulan. Selama 8 bulan malam minggu saya pimpin kelenteng di Bungur, hari Minggu saya ada di gereja Betel di Pulau Gebang. Pendeta yang ketiga pendeta Paulus dari GKJMB,
Cimone Agustus tahun 89 jam 8 malam datang ke rumah saya. Ini pendeta yang ketiga penentuan buat saya. Saya comot lagi rohnya, nggak bisa diambil. Saya maki-maki dia, saya ngomong jorok. Maksud saya mau akalin. Kalau saya maki pan dia marah. Kalau dia marah Roh Kudusnya keluar. Saya sikat dia rubuh. Tapi saya kecelek loh saudara. Orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus diomelin nggak marah. Merah juga kupingnya enggak. Nyengir gitu kayak orang serawan. Dalam hati saya bilang, lu budak apa lu darah putih lo ya. Ini contoh buat kita orang Kristen. Orang Kristen kalau hari Minggu keren ke gereja bawa kitab segede tetampah. Kebaktian selesai pulang, belum jauh dari gereja, kebetulan musim hujan, mobil lewat, air hujan muncrat juga kebun binatang. Ini buat apa digendong-gendong berat-berat? Kalau masih punya kebun binatang dari mulut, jangan harap bisa lihat sorga. Maaf yang kesinggung. Dia pulang jam 1 malam, udah cukup 3 pendeta, saya ngelamun sendiri. Yesus pesuruhnya aja begini hebat, bagaimana kalau gua tembak Yesus, gua lumer kali ini. Kalau gitu gue mesti terima nih, si Yesus dia jago nih. Saya ambil Alkitab saudara, saya dekat begini, saya berdoa, Tuhan Yesus, saya lagi bingung, tunjukkan jalan dan arah mana yang saya harus tempuh dalam hidup saya. Jawablah melalui Alkitab ini, terima kasih, amin. Pas amin saya taruh di meja, saya nengok ke sana, bukanya begitu terus sekali aja. Dalam hati saya bilang, kalau lu nggak ada jawabannya seumur hidup gue nggak mau terima lu. Setelah saya buka, saya mau tahu Yesus jago kan nih. Saya lihat pandangan pertama di situ jawabannya, Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun bisa berbakti kepada dua Tuhan. Engkau percaya kepada Allah, engkau juga percaya kepada Mamon, itu kepada setan. Saya masuk ke dalam kamar, malam itu saya mau terima Yesus. Saya tekuk lutut di ranjang, saya nangis sepuas-puasnya. Setelah saya puas menangis, saya usir guru saya si mbah. Saya punya 17 mbah. Saya usir mbah semua 17-17-nya keluar dari hati, pikiran, dan kehidupan cucu. Sebab mulai malam ini cucu nggak mau jadi murid mbah lagi. Cucu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cucu sampai selamanya. Sampai sekarang ini 13 tahun 2 bulan. Si mbah nggak pernah ngomong di sini. Nggak tahu dia kemana. Tapi maaf saudara, malam itu saya masih gila. Sekarang Yesus saya tes. Biangnya nih sekarang saya tes. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya baca engkau dalam Alkitab hidup, penuh kasih, penuh kuasa, selalu menolong. Buktikan dulu baru saya percaya. Tuhan benar-benar sabar loh. Dia turutin terus kemauan gila saya ini. Dia jawab hari ke-8. Waktu itu saya mau makan siang di rumah 1:30. Sebelum makan saya berdoa. Selesai berdoa mau minum sebelum makan. Baru saya pegang itu gelas. Jantung saya copot di dalam. Kenapa saya bilang copot? Dia turun ke bawah begitu. Tek. Dua ilah sakitnya saudara. Mungkin orang ditancap pisau begitu kali, mungkin karena terlalu sakit tanpa sadar saya pegang, saya menjerit, aduh berhenti itu jantung. Saya tarik, nggak bisa mandek. Saya tarik lagi, mandek juga. Saya kocok. Maksudnya jangan berhenti, kalau berhenti pan mati. LOG kita kalau mati kita kocok dia jalan. Saya kocok, saya tarik, tetap aja berhenti, jangan jalan terus. Saya mau saksikan di sini. Pantas tuh orang yang di luar sana, orang dunia yang belum terima Yesus, mereka tuh kalau mau mati ditunjukin dosanya oleh Tuhan. Makanya mereka berteriak-teriak. Dia lihat, makanya dia ketakutan. Seandainya nggak bisa ngomong, begitu. Dia lihat. Tapi kita orang Kristen yang taat, mau mati nggak ditunjukin dosa kita. Datang malaikat membawa jiwa roh kita ke Firdaus, halaman surga. Tapi kalau orang dunia yang belum terima Yesus, ditunjukin. Waktu itu kena sakit, saya pegang, saya merem kena sakit. Saya lihat kayak nonton TV, merem tapi kelihatan. Dosa yang pernah saya kerjakan ditunjukkan oleh Tuhan kembali. Maaf saudara, saya dulu anak Tanah Abang. Saya lahir situ, besar di situ. Saya salah didik. Hobi saya berantem, hobi saya silat sama ilmu. Orang yang saya pukul dengan ilmu saya, saudara, berdarah-darah begitu banyak ditunjukin oleh Tuhan. Jelas, karena saya lihat terlalu banyak, saya menjerit di dalam hati. Tuhan Yesus, saya nggak mau mati, dosa saya banyak, ntar saya diseksa engkau. Nah belum bertobat mati, jadi Tarsan, ntar saya di sono. Siapa yang tolongin sendirian di akhirat? Untung waktu itu saya nggak panggil guru saya lo simbah lo. Yang saya ingat Yesus hidup selalu menolong. Nah lo buktiin dah. Saya panggil jadi dalam hati sambil megang dada. Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus kayak jantung sembuhlah, haleluya, amin.
Apa yang terjadi? Tuhan nggak nolong. Tuhan tinggalkan saya jatuh di meja makan. Orang yang nggak bisa nafas, nggak ada tenaga, bisa duduk tegak. Pantas orang serangan jantung rubuh semua. Saya jatuh. Tangan saya tetap di dada di kolong meja, saya pegangin terus karena sakit, saya nggak lepas. Waktu itu saya belum pingsan. Kenapa belum pingsan? Karena saya nggak mau mati, saya tahan sehingga saya belum pingsan. Waktu itu saya nggak tahu kenapa Tuhan tinggalkan saya. Setelah saya sembuh, saya baca Alkitab, baru saya tahu jawabannya. Tuhan lagi uji saya. Tuhan bilang doa yang kedua, lu panggil nggak guru lu si Mbah. Untung doa yang kedua waktu itu saya nggak panggil si Mbah loh. Kalau saya panggil si Mbah, hari ini saya nggak ada di hadapan saudara karena saya masih menjadi anak setan. Yang saya ingat sambil tengkurap, Yesus yang kedua kali pasti menolong. Itu iman. Saya panggil sama seperti tadi di dalam hati, Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kedua kali lain. Waktu saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya bergetar di kolong meja, saya nggak tahu siapa yang getarin. Yang lebih aneh, ada tangan memegang tangan saya di kolong meja. Saya berasa belum pingsan, mau ngelongok begitu, tapi nggak kuat angkat kepala dari meja karena belum napas, nggak ada tenaga. Tangan itu empuk sekali kayak sepon. Saya sering jabatan tangan sama orang ribuan. Memang benar tangan orang kaya empuk, bener. Bener, saya salaman sama orang, saya tahu kaya miskin, tapi nggak ada yang lebih empuk dari tangan di kolong meja. Karena saya nggak kuat angkat kepala, saya biarkan tangan itu mengangkat tangan saya kira-kira segini di kolong meja. Dia pukul saya jantung, sembuhlah, haleluya, amin. Pas amin, pas tangan itu terlepas, pas amin, saya bisa nafas lagi. Karena bisa nafas lagi, ada tenaga, saya duduk tegak, buru-buru saya ngelongok ke kolong. Saya mau lihat tangan siapa itu yang tadi, tapi tidak ada tangan siapa-siapa. Tapi saya yakin dan percaya itu tangan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian hari ketiga. Hanya Tuhan Yesus yang tidak ada tulangnya di dalam kubur. Yang lain semua ada tulangnya di dalam kubur. Kalau betul-betul jago, bangun dong dari lubang kubur. Kok nggak becus? Bagaimana mau nolong kita yang hidup bohong? Apalagi membawa kita ke surga, lebih bohong lagi. Dirinya pada mendem semuanya dalam lubang. Sebab apa mereka semua pada mendem? Karena mereka manusia kalah dengan maut. Sebab apa Yesus bangkit? Karena Yesus Tien, Yesus Allah menang dari maut. Makanya mulai sekarang jangan minta pertolongan kepada orang mati. Mintalah sama hidup satu-satunya Yesus Kristus.